Terima kasih Maria, saya Favorite James dan ini Jendela Global. Ukraine berterima kasih kepada kerajaan Australia di atas bantuan yang telah disalurkan sepanjang menghadapi krisis dengan Rusia. Ucapan tersebut disampaikan Perdana Menteri Ukraine Volodymyr Zelensky menerusi panggilan telefon. Zaini Ahmad ada butirannya. Peperangan di Ukraine dan Perdana Menteri Volodymyr Zelensky hari ini menghubungi rakan sejawatnya Scott Morrison mengucapkan terima kasih atas bekalan senjata dan peluru berpandu yang dihantar oleh Australia ke negara Eropah Timur itu yang kini diserangi tentera Rusia. Perbualan telefon antara dua pemimpin itu sejurus selepas ketibaan senjata dan peluru berpandu dari Australia yang tiba di Ukraine. Zelensky turut menyatakan kebimbangan beliau terhadap serangan tentera Rusia ke atas loji nuklear di Zaporizhia yang mungkin mengakibatkan kebocoran yang mampu melepaskan bahan racun radioaktif ke udara. Australia adalah antara negara yang telah memberi sokongannya terhadap resolusi yang dikeluarkan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengecam tindakan Rusia, juga menyokong langkah Mahkamah Jenayah Antarabangsa di The Hague, Belanda. Hampir 13,500 warga kelahiran Ukraine kini menetap di Australia, menggesa kerajaan Scott Morrison untuk mengeluarkan visa khas untuk sanak saudara yang mahu lari dari peperangan. Dari krisis buatan manusia ke bencana alam sekitar pula, dana hujan lebat serta banjir kilat terus mengancam Queensland dan New South Wales. Di Queensland, angka kematian meningkat ke 12 mangsa akibat banjir paling teruk sejak tempoh sedekat ini. Amaran cuaca buruk kini dikeluarkan kepada semua penduduk di persisiran pantai New South Wales dari Coffs Harbour di utara negeri ke Bega di selatan. Hujan lebat yang diramal turun dijangka akan menyebabkan banjir kilat di bandar Sydney. Semalam hujan lebat membanjiri daerah tenggara Queensland menyebabkan paras air sungai Brisbane melimpahi tebing. Seramai 140 penduduk Queensland masih lagi melindung di pusat pemindahan kecemasan. Seramai 140 penduduk Queensland masih lagi berlindung di pusat pemindahan kecemasan. Dan bil kemusnahan akibat banjir setakat ini dianggar mencecah lebih 3 bilion ringgit. Ke perkembangan COVID-19 pula, hari ini 10 kematian terbaru tercatat di seluruh Australia. Negeri Victoria termasuk bandar Melbourne melaporkan lebih 5,600 kes jangkitan baru dan 2 kematian. Manakala New South Wales termasuk Sydney mencatat lebih 9,000 jangkitan baru dan 5 kematian. 1 kematian tercatat di Queensland, 1 lagi di Western Australia, manakala daerah Northern Territory juga turut mencatatkan 1 kematian terbaru akibat COVID-19. Setakat ini lebih 95% penduduk Australia telah menerima 2 suntikan vaksin, manakala 60% telah menerima suntikan booster ketiga mereka. Sekian rangkuman berita dari Australia dan sebagai penutup, kita saksikan rakaman kemalangan di jambatan Sydney Harbour Bridge awal tadi yang menyebabkan sebuah kereta terbakar dan meletup, mencederakan 3 dan menutup sementara laluan jambatan ikonik itu. Dengan itu, saya Zaini Ahmad, TVS, Melbourne. Continue on the best you can, that's right, please. It's really what you're saying is. Ini pula perkembangan dari Indonesia. Kes harian COVID-19 menunjukkan angka penurunan di Jakarta, Indonesia. Justru kerajaan Indonesia meminta kerjasama semua untuk terus memainkan peranan membantu menangani pandemik COVID-19. Ridwan Sirgar ada perinciannya. Ya, berdasarkan data terakhir hari Minggu 6 Maret dari Kementerian Kesehatan Indonesia, kasus COVID-19 menunjukkan kabar baik dengan kasus aktif konsisten menunjukkan tren penurunan.
Kini angka kasus aktif COVID-19, yaitu mereka yang dirawat di rumah sakit dan juga melakukan isolasi mandiri, sudah di bawah 500.000 kasus per hari. Menurut data dari website Kementerian Kesehatan Indonesia, pada hari Minggu kasus COVID-19 berada di angka sekitar 475.000 orang, yang diikuti oleh angka kesembuhan yang juga konsisten meningkat. Jumlah pasien yang sembuh per hari Minggu juga meningkat naik dibandingkan dengan kasus konfirmasi yang juga lebih rendah dari hari sebelumnya. Selain angka kasus aktif dan kesembuhan yang menunjukkan tren positif, angka perawatan pasien juga masih terkendali dengan tingkat keterisian tempat tidur isolasi untuk perawatan COVID-19 per hari ini mencapai 29% dari total kapasitas nasional. Begitu pula dengan aktivitas testing spesimen yang diupayakan tetap naik, di mana pemerintah Indonesia terus berkomitmen mempertahankan fasilitas pelayanan kesehatan nasional dan mempersempit ruang penyebaran virus melalui testing, tracing, dan treatment demi mengontrol pandemi. Pemerintah juga terus mendorong kolaborasi masyarakat melalui kesediaannya untuk tetap melakukan protokol kesehatan secara ketat dan mempertahankan diri lewat vaksinasi lengkap maupun booster. Ridwan Siregar, TVS, Jakarta. Dalam pada itu, bermula hari ini pihak kerajaan Indonesia telah membenarkan pelancong dari luar negara untuk masuk ke Bali tanpa perlu menjalani kuarantin. David Andreas ada perinciannya. Aturan ini diambil untuk memudahkan para pelaku perjalanan luar negeri atau PPLN yang akan berwisata ke Pulau Dewata tersebut. Dengan demikian, diharapkan geliat ekonomi masyarakat bisa kembali bergairah. Pemerintah menyebut kebijakan ini diambil atas pertimbangan para pakar kesehatan dengan memperhatikan kondisi pandemi di tanah air yang kian hari kian membaik. Semula, rencana pemberlakuan aturan ini baru akan diterapkan pada 14 Maret mendatang. Presiden Joko Widodo memutuskan untuk memajukan rencana ini sepekan lebih awal. Dalam rapat terbatas dengan Presiden, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, aturan ini masih dalam tahap uji coba dan akan terus dievaluasi. Jika nantinya dinilai berhasil, maka tidak menutup kemungkinan kebijakan serupa akan diterapkan di daerah-daerah lain, bahkan diterapkan secara nasional. Presiden juga telah menyetujui untuk dapat melakukan uji coba tanpa karantina bagi PPLN sejak 7 Maret. Saya ulangi, sejak 7 Maret 2022 di Provinsi Bali. Bila uji coba ini berhasil, maka kita akan memperlakukan pembebasan karantina bagi seluruh PPLN pada tanggal 1 April 2020 atau lebih cepat dari tanggal 1 April. Tak hanya masuk Bali tanpa karantina, aturan untuk memberlakukan layanan visa kunjungan saat kedatangan atau visa on arrival juga mulai diterapkan pada hari ini. Pemberlakuan layanan ini dikhususkan bagi PPLN yang datang dari 23 negara dunia termasuk Malaysia. Dengan adanya penerapan visa on arrival, diharapkan mampu mempermudah proses masuknya wisatawan ke Bali. Tetapi prediksi kami mungkin belum terlalu banyak juga untuk penumpang yang memanfaatkan pelayanan visa on arrival. Jadi kurang lebih sekitar 2-3 hari pelayanan visa on arrival itu akan optimal. Pelaku perjalanan luar negeri bisa masuk ke Bali tanpa harus menjalani masa karantina. Aturan ini hanya berlaku bagi orang yang sudah mendapatkan vaksin booster, baik yang datang melalui jalur udara maupun jalur laut. Beberapa syarat ketat turut mengikuti aturan yang berlaku ini. Protokol kesehatan yang wajib dijalankan, dan juga syarat tes swab PCR yang harus negatif. 10 juta wisatawan domestik dan hampir 7 juta wisatawan asing sempat kehilangan lebih 90% pengunjung wisatawan asing selama 2 tahun terakhir. Begitu juga dengan wisatawan domestiknya yang turun sebanyak 50%. Keputusan uji coba tanpa karantina ini menjadi kabar gembira bagi para wisatawan dan juga para pelaku pariwisata. Pasalnya, aturan ini dijangka mampu meningkatkan kunjungan wisatawan dan juga kembali menggerakkan roda perekonomian Bali. David Andreas melaporkan untuk TVS. Laporan itu tadi mengakhiri Jendela Global untuk malam ini. Teruskan kesetiaan anda dengan TVS di saluran 122 Astro dan My Freeview. Saya Febri James, salam hormat dan jumpa lagi.